Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Lulu Ilmanur Alvina dengan NIM 203 200189, Muhammad Reza Ananda dengan NIM 203 200206, Muhtarul Iqbal dengan NIM 203 200209. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kajian Standar Isi Mata Pelajaran PKN di SD dalam lingkup kurikulum 13. Adapun yang akan kita bahas tentang materi ini yaitu yang pertama tentang kurikulum, yang kedua tentang sejarah kurikulum dan pembelajaran PKN di Indonesia, yang ketiga PKN dalam kurikulum 2013, yang keempat analisis kompetensi kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 di sekolah dasar, yang kelima implementasi PKN dalam kurikulum 2013. Langsung saja kita akan membahas tentang materi kita yang pertama yaitu kurikulum. Saya akan menjelaskan pengertian kurikulum dari secara umum ya. Yang pertama, pengertian kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedoman dalam aktivitas belajar mengajar, dan pengertian lainnya ada juga yaitu kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, kurikulum 2013 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni ada tantangan internal dan tantangan eksternal. Selanjutnya, materi tentang sejarah kurikulum dan pembelajaran PKN di Indonesia akan dijelaskan oleh Mas Reza Ananda. Sejarah kurikulum dan pelajaran PKN di Indonesia. Berdasarkan sejarah pendidikan di Indonesia, kurikulum mengalami beberapa kali perubahan mulai dari tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947 yang menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat. Lalu dilanjutkan pada tahun 1992, kurikulum ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952, tahun 1964 dengan nama Renijana Pendidikan 1964. Selanjutnya, kurikulum 1968 yang bertujuan untuk mempertinggi kecerdasan, keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan yang menetik beratkan pada pengembangan kemampuan kompetensi, kemudian berubah lagi pada tahun 2006. Diberlakukan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, di mana dalam kurikulum ini guru sangat berperan aktif dalam menguasai proses pembelajaran di dalam kelas. Dan yang terbaru yaitu kurikulum 2013 yang berlaku mulai tahun ajaran 2013 dan atau 2014. PKN dalam kurikulum 2013 sebagai mata pelajaran pada setiap sekolah di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perkembangan yang tidak stabil, baik dalam kemasan maupun substansinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam substansi kurikulum PKN yang sering berubah dan disesuaikan dengan kepentingan negara secara historis, epistemologis, dan pedagogis. Pendidikan kewarganegaraan berkedudukan sebagai program kurikuler dimulai dengan diintroduksikannya mata pelajaran civis dalam kurikulum SMA tahun 1962 yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Dalam kurikulum 2013, guru dituntut untuk secara profesional merancang pembelajaran afektif dan bermakna, mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Analisis kompetensi kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 di sekolah dasar. Ketiga kompetensi kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 yaitu pertama, civic knowledge, pengetahuan warga negara, masuk ke dalam KI 3 pengetahuan, yakni Pancasila, Undang-Undang NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dimensi PKN
yang semuanya melebur ke dalam rumusan KD. Civic skill, keterampilan warga negara, masuk ke dalam KI 4, keterampilan. Selanjutnya civic disposition, sikap warga negara, masuk ke dalam KI 1 dan KI 2, sikap spiritual dan sosial. Implementasi PKN dalam kurikulum 2013. Implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang pertama, pemerintah bertanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum. Selanjutnya, pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional. Selanjutnya, pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di provinsi terkait. Yang terakhir, pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten atau kota tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.